Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibis Salahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini adalah hari ke-29 proses pembesaran ikan lele sebanyak 3.400 ekor di kolam 2x3 ya, dengan kepadatan 566 ekor per meter persegi. Nah untuk hari ini jumlah pakan yang akan kita berikan sebanyak 1140 gram. Nah langsung saja kita kasih makan. Nanti setelah kita kasih makan, saya akan bagikan sedikit informasi mengenai budidaya ikan lele di musim hujan. Nah langsung saja ya kita kasih makan. Ini pakannya sudah saya siapin. Nah pemberian pakannya sudah selesai teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kondisi ikannya, alhamdulillah nafsu makannya masih bagus, dan pertumbuhan ikannya sepertinya normal ya. Ini sudah terlihat lumayan besar ya, mungkin ada sekitar sekilo 80-an ya. Nah sesuai janji saya, setelah kita kasih makan tadi, saya akan bagikan informasi mengenai budidaya ikan lele di musim hujan ya. Nah yang pertama kita akan bahas yaitu budidaya lele di musim hujan, karena kebetulan sekarang ini sedang musim hujan ya. Jadi kita akan bahas dulu proses budidaya ikan lele di musim hujan. Nah teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang terjadi ya ketika kita melakukan budidaya ikan lele di musim hujan, terutama bagi teman-teman yang kolamnya berada di area terbuka. Nah yang pertama yaitu dampak dari musim hujan itu yaitu mengenai suhu ya. Di musim hujan suhu air dan suhu udara tentu akan cenderung dingin ya, walaupun memang sesekali ada sedikit panas. Nah seperti ini teman-teman, ada panas tapi tidak terlalu panas ya. Antara pagi dan siang, tapi tidak begitu memberikan efek hangat ke air budidaya. Nah dari situ, dari suhu yang dingin ini akan berdampak pada ikan lele itu sendiri ya, yaitu dari segi pertumbuhan dan gejala penyakit yang timbul. Nah di suhu yang dingin teman, ya di suhu yang dingin perlu diketahui pencernaan ikan akan sedikit melambat ya. Contohnya jika di musim panas, porsi makan bisa kita berikan sebanyak 6-8%. Di musim hujan ini memang agak sulit ya, mungkin kemampuan makannya antara 5-6%, itu pun di ikan-ikan yang kecil. Makanya jangan heran ketika musim hujan masa pemeliharaannya akan lebih lama dibanding musim kemarau. Nah untuk ikan yang remaja setahu saya malah porsi makannya lebih kecil ya, dari persentase yang biasa kita berikan di bibit kecil. Pengalaman saya, dengan kondisi dingin seperti ini, kemampuan makannya hanya sekitar 2,6-3% ya, itu untuk ikan-ikan remaja. Nah lalu
langkah apa yang harus kita lakukan supaya proses budidaya di musim hujan ini bisa berjalan. Nah, kalau saya ada beberapa cara ya. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit karena suhu yang dingin, saya lakukan tebar padat teman-teman. Padatannya minimal 400 ekor per meter persegi. Nah, kondisi yang sekarang ini kepadatannya 566 ekor per meter persegi. Nah, yang kedua, karena kita lakukan tebar padat ya, maka pakan yang kita berikan tidak bisa banyak-banyak ya, karena kalau saya kasih pakan paling sekitar 5-6%, tergantung ukuran ikan. Nah, sekarang kan masih 6% ya pakannya ya. Nah, tujuannya apa teman-teman? Yaitu untuk menyesuaikan proses pencernaan ikan, karena pada suhu air yang dingin proses pencernaannya itu lebih lambat. Jika dikasih makan sampai kenyang dan ikan banyak menggantung karena kekenyangan ya, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada ikan. Pengalaman saya, jika kita paksakan memberi makan dengan porsi yang banyak pada musim hujan ini, maka ikan bisa terpenyakit seperti kembung ataupun borok ya. Untuk penyakit borok itu tergantung dari sumber air yang digunakan. Biasanya kalau pakai air kalau pakai air yang sumbernya dari solokan, biasanya rentan tuh kena penyakit borok. Nah, yang ketiga adalah mengatur ketinggian air ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kondisi ketinggian air di kolam saya nih. Pada hari pertama tebar kan ketinggian airnya saya atur di 45 cm ya. Namun pada hari ke-6 kalau tidak salah, tingkah laku ikannya seperti kurang nyaman ya. Jadi asumsi saya itu karena suhunya yang cenderung dingin, maka ketinggian airnya saya turunkan jadi 35 cm. Tujuannya agar ada sedikit kenaikan suhu ya, karena sinar matahari yang masuk. Jadi diharapkan sinar matahari itu masuk sampai kedalaman 35 cm. Nah, untuk hari ini, untuk video kali ini demikian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.